Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Nuransya Wayuning Tias, mahasiswa Prodi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Di sini saya membuat video tentang mind map data and data representation untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari komunikasi data. Mind map yang telah saya buat ini menjelaskan tentang representasi data dan juga data itu sendiri. Di sini saya mengambil dari jurnal yang sebelumnya telah ditentukan, yaitu pada bab 1 tentang subbabnya itu data representation atau representasi data. Di sini saya menjelaskan lebih detail lagi daripada yang di jurnal, yaitu di sini terdapat 8 subbab, yaitu data format komputer, informasi data dan pengetahuan, pengkodean data, penyimpanan dan kompresi data, integritas data maksud kami, bit, bytes, dan kata, apa itu sistem data, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan tentang ASCII dan kode serta Unicode. Yang pertama, apa sih bagian-bagian dari data dan data representation? Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita bahas yang pertama, yaitu data format komputer. Data format komputer itu kita bisa melihat di sini ada komunikasi pengguna. Nah, di mana pengguna ini yaitu manusia ya. Komunikasi manusia itu berupa bahasa, suara, atau gambar. Jadi, komunikasi antara komputer dengan pengguna atau user itu bisa bermacam-macam, nggak cuma satu aja. Kemudian yang kedua ada format data, di mana mengubah data menjadi formulir yang dapat digunakan komputer. Hal ini mirip seperti input-output pada komputer. Kemudian yang kedua ada informasi data dan pengetahuan. Apa sih itu data? Apa sih itu informasi? Nah, untuk menangkap lebih teliti lagi, di sini saya menjelaskan, data adalah fakta dan angka yang belum diproses. Sedangkan informasi adalah data yang telah ditafsirkan. Jadi, informasi merupakan bagian dari data. Sebagai contoh data, ada sekumpulan nilai yang berupa angka. Nah, nilai yang berupa angka tersebut merupakan fakta dan angka yang belum diproses. Itu disebut data. Sedangkan informasi adalah data yang telah ditafsirkan. Misalnya, contoh dari informasi. Nilai yang berupa angka-angka tersebut merupakan nilai hasil ujian tengah semester dari suatu kelas Prodi TI kelas A. Nah, di situ tercantum nama dan NIM. Informasi tersebut telah diolah atau telah ditafsirkan. Oleh karena itu dapat disebutkan sebagai informasi. Banyak contoh data dan informasi yang kalian juga bisa temukan di kehidupan kalian sehari-hari. Untuk berikutnya, yang ketiga, bagian dari representasi data ada pengkodean data. Pengkodean data di mana data dikodekan oleh menugaskan pola bit, karakter, digit, objek multimedia. Sebagai contohnya, untuk karakter itu ada ASCII, untuk image ada JPEG, dengan video formatnya
PEG 4. Kita langsung ke berikutnya, penyimpanan dan kompresi data. Di sini, di mana penyimpanan dan kompresi data bertujuan untuk mengurangi ukuran data, di mana di sini tentunya untuk menghemat atau menyimpan ruang lebih efisien. Bagian-bagian dari penyimpanan dan kompresi data tentunya ada memiliki beberapa istilah, yaitu lossy dan lossless. Lossy, kompresi melibatkan degradasi data dalam jumlah tertentu, di mana di sini terbatas karena hanya beberapa data saja. Sedangkan untuk lossless itu mengoperasi data yang persis sama seperti aslinya. Hal ini tentunya berbeda antara lossy dan lossless, di mana lebih luas atau untuk mengompresi data itu lebih akurat atau lebih persis pada tahap lossless. Yang berikutnya, integritas data. Integritas data merupakan kualitas data. Misalkan di sini kita temui masalah, serta kita juga mencari solusinya. Masalahnya yang pada umumnya terjadi ada 2, yaitu misalnya kesalahan manusia selama entry data atau human error. Yang kedua, bug perangkat lunak. Kita biasa menemukan bug perangkat lunak itu dimanapun kita menggunakan software. Baik itu mungkin kalian pernah di Android ataupun di PC kalian masing-masing. Solusinya, untuk masalah kesalahan manusia selama entry data, solusinya yang pertama, buat cadangan data secara teratur. Dengan membuat cadangan secara teratur, ini dapat menghindari kesalahan fatal, yaitu berupa penghapusan atau pemformatan data secara tidak sengaja. Jadi ini dapat menyimpan data-data kalian yang mungkin kalian perlukan suatu saat. Jadi untuk mencadangkan data tersebut secara teratur akan memberikan kalian solusi dan sehingga terhindar dari kesalahan tersebut. Yang kedua, solusi dari bug perangkat lunak, rancang antarmuka pengguna yang memvalidasi input data. Yang berikutnya, apa itu bit, bytes, dan kata? Nah, bit, bytes, dan kata ini tentu saja berbeda. Kalau bit itu adalah singkatan dari binary digit, artinya binary digital. Nah, di sini bit merupakan satuan terkecil dari komputasi numerik. Sedangkan bytes adalah satuan di mana satu bytes itu terdiri dari 8 satuan bit. Jadi beda ya antara bit sama bytes. Bytes itu lebih besar daripada bit. Kemudian kata. Kata itu seperti kita sudah tahu sebelumnya, kata atau word. Nah, di sini selanjutnya bagiannya ada basis nomor atau number base number. Di situ
Saat merujuk ke biner, oktal, desimal, heksadesimal ditambahkan akhir setiap nomor hingga identifikasi tipenya. Disebut dari radix, basis atau basisnya. Simbol yang berbeda diperlukan untuk mewakili nomor yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa base, yaitu ada base 2, yaitu binary, base 10, desimal, base 8 untuk oktal, dan base 9 untuk heksadesimal. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang sistem. Dalam representasi data, ada beberapa sistem. Seperti yang telah disebutkan, di sini ada sistem biner, sistem oktal, sistem desimal, serta sistem heksadesimal. Yang pertama ada sistem biner. Desain komputer awal adalah desimal. Kemudian ada sistem oktal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dikenal sebagai sistem penomoran berbasis 8. Jadi ada 8 basisnya. Yang ketiga ada sistem desimal, di mana basis 10 untuk mewakili angkanya. Sistem heksadesimal, basis 16 yang tidak hanya mewakili bilangan bulat dan urutan angka biner. Yang terakhir saya akan menjelaskan ASCII, kode dan Unicode. Representasi alfanumerik. Data disusun dengan karakter, digit, tanda baca sebagai data alfanumerik. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Di sini, kode 7-bit standar dan memberikan standar untuk kode berbagai simbol terlihat dan tidak terlihat. Nah, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Biasanya ASCII ini kita dapat temukan pada materi-materi lain, karena ini sudah cukup terkenal ya, karena ini sudah menjadi standar atau udah yang paling dikenal secara umum. Kemudian yang berikutnya untuk representasi alfanumerik ada EBCDIC, singkatan dari Extended Binary Code Decimal Interchange Code, di mana kode dikembangkan oleh IBM dan mainframe yang kompatibel. Yang berikutnya ada Unicode. Unicode itu karakter pengkodean di seluruh dunia atau karakter unik untuk mendukung semua skrip. Jadi setiap skrip atau karakter unik, setiap skrip yang dimana ada karakter uniknya itu didukung oleh Unicode. Contohnya encode text berupa password, encode karakter dari web page, dan encode karakter baik itu untuk pengaturan email atau email settings. Baik, hal tersebut merupakan akhir dari penjelasan dari mind map saya. Mungkin cukup sekian. Apabila teman-teman, sahabat-sahabat sekalian ingin bertanya, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan kalian melihat video kami sampai habis. Semoga kedepannya saya dapat mengupload video-video terbaru lagi sehingga dapat menambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.